edukasi untuk mencegah pemain-pemain SSB untuk melakukan tindakan seperti itu, seperti tackle, mukul. Izinkan kami yang memulainya menjadi perdana. Saya pastikan kedepannya semua akan sama-sama maju. Kalian juga akan mengerti bagaimana industri sepak bola, bagaimana ada uang besar. Liga Edukasi Usia 14 ini liganya terselenggara karena kesamaan visi dengan Bang Doni Fernando Siregar. Jadi tidak bisa saya berjalan sendiri, ada kontribusi mengenai venue atau tempat, karena kita butuh memang ruang terbuka di lapangan bola yang kita bilang terbatas ya. Akhirnya Adespa menyediakan, bersedia, kemudian Bang Doni dengan idenya, dan saya sebagai operatornya, kami tuh punya visi sama Doninya, kompetisi usia dini ini harus fun dan bisa dikelola secara bisnis, dan ini yang kami kerjakan sekarang. Kami hari ini mengerjakan, termasuk hari ini ada gala dinner, opening ceremony, dan tidak sekedar hanya cuma kata sambutan yang ada di lapangan. Jadi kita buat layaknya anak-anak usia 14 ini merasakan atmosfer gimana sebenarnya kompetisi yang jadi ketika mungkin 1-2 ada yang jadi pemain pro, seperti inilah aroma yang mereka rasakan. Jamu, mereka punya packaging lah, kemasan untuk kita buat seperti layaknya mereka seperti pemain lah, pemain liganya gitulah kurang lebih. Jadi karena kesamaan visi misi tadi, jadi kompetisi ini bukan sekedar mencari juara, tapi seperti filosofi FIFA Grassroots yang kami pahami di usia 14, ini tentang how to play, anak-anak bagaimana cara bermain dan bagaimana cara mencetak gol, bukan how to win. Jadi bukan sekedar juara, tapi ini adalah kita kasih wadahnya supaya konsisten. Mudah-mudahan Liga ini kalau secara planning kami akan berlangsung dengan sistem 3-1. Anak-anak akan bermain setiap minggu selama 3 pekan untuk kemudian break 1 pekan. Nah, di jeda break itu kami sedang merancang juga akan ada cup, karena kan kalau kompetisinya sendiri cuma 10 tim, nanti cup akan boleh diikutin dari luar lagi. Nah, sistem gugur itu sedang kami diskusikan lagi, karena menyangkut sekali lagi untuk menyelenggarakan kompetisi tidak hanya cukup ada IU atau operator atau ada penggagas, tapi kita juga butuh sarana, lapangan, dan mungkin ya dukungan ya dari pihak yang lain lah gitu ya. Mudah-mudahan kami juga sudah hari ini kami juga mohon maaf ya kepada para sponsor, karena kami belum sempat mengerjakannya nih Pak. Kami fokus pada liganya dulu, pembukaannya, sponsor yang kami garap nanti selain. Jadi kan saya pastikan kegiatan ini komersial, tidak ada amal atau sumbangan enggak. Kita akan cari sponsor untuk cari dananya, fundraisingnya, kurang lebih begitu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Di bench pun nanti pelatih ada aturannya, semuanya dipaparkan di sini. Terus nanti kita bagi juga buku-bukunya. Cuma di buku itu ya hanya gambar dan penjelasan. Nanti videonya mungkin ada di sini. Satu warna dengan celana utama, maksudnya yang punya double celana atau edukasi untuk mencegah pemain-pemain SSB untuk melakukan tindakan seperti itu, seperti tackle, mukul, apakah ada namanya itu komisi disiplin lah untuk Liga Edukasi musim ini? Oke, saya jawab. Sekali lagi sesuai dengan FIFA Grassroots, usia 14 itu how to play, bukan how to win. Jadi bagaimana cara bermain dan cara mencetak gol. Kolaborasi ini tidak hanya saya sebagai operator atau Utamasi atau Adespa yang punya lapangan, semua pelatih juga terlibat. Yang jelas, kami sebelum ini sudah ada 2 kali technical meeting untuk menyampaikan regulasi. Regulasi yang paling kami tegaskan adalah tidak boleh ada makian. Kalau ada makian, maka satu pemain itu diskorsing sampai liga berakhir. Kalau ada officialnya sampai kita skorsing sampai berakhir. Itu kita larang, termasuk rasisme. Dan bahkan kalau itu terjadi dari bench atau dari orang tua, maka kami sudah sepakati wasit akan menghentikan pertandingan. Oke. Kemudian bagaimana cara kami menjaga kualitas mutu, karena mungkin ada friksi terkait dengan wasit. Saya tidak tahu di tempat yang lain. Di Utamasia 1 wasit hanya boleh untuk pertandingan. Tidak bisa dia memimpin di pertandingan berikutnya. Jadi perangkat pertandingan yang utama, satu wasit utama dan 2 hakim garis akan berganti di pertandingan berikutnya. 3-3-nya yang berganti. Jadi
kami menjaga itu. Jadi kami juga tadi mungkin ada tadi saya menyampaikan bahwanya ini juga akan jadi evaluasi untuk komisi wasit di Asprop terkait kinerja wasit. Jadi ini juga jadi premian mereka untuk jenjang karir wasit yang ada di Sumatera Utara. Jadi kita kolaborasi sama nih semua nih. Kami dengan wasit juga berkolaborasi, kami dengan Handespa berkolaborasi, dengan Utama saya berkolaborasi, dengan para pelatih juga. Jadi semua kita ajak gabung dalam wadah yang bagus, gitu lah. Jadi kalau mengenai kalau kemudian akan terjadi kemungkinan akan terjadi, saya hanya bisa bilang kami sangat tegas. Dan untuk komisi disiplin yang menjaga untuk kompetisi ini akan ada 3 orang. Saya, Bang Dodi Fernando Siregar, dan Bang Iskandar Nasution. Jadi keputusan komdis nanti akan bersifat mutlak. Dan apalagi kan ini ada streaming, tentu pasti ada jejak digital ya. Kurang lebih seperti itu. Bang, teknis pertandingannya secara rinci mungkin di setiap pekan berapa laga dan ini sampai bulan puasa itu bagaimana? Oke, saya jawab. Pertama, tim ada 10, kompetisinya penuh. Berarti ada 18 pekan. Satu hari akan berlangsung 5 pertandingan karena ada 10 tim. Jadi 10 tim akan bermain di hari satu pekan itu, kemudian istirahat, nanti kembali, minggu depan main lagi. Seperti saya bilang tadi 3-1, 3 pekan bermain, 1 akan off untuk evaluasi para pelatihnya. Kemudian kalau ada kita jeda sisi nanti kita sisip lah ya, ada cup. Kaki harus memiliki warna yang sama dengan kaos kakinya. Nah ini contoh, ada contoh video ya Bang? Lihat. Jadi 2 pasal ini penting bagi kita semua. Akhirnya masuk pasal 11 masalah offside. Jadi perasaan offside terbaru itu kan kita udah tahu bagian bahu ke lengan itu dianggap bagian dari bawah ketiak. Sekarang tidak dihukum handsball. Karena dia tidak dihukum handsball, dia masuk ke kategori offside. Kalau dulu orang tangannya lewat kan offside karena tangan tidak bisa menciptakan gol. Sekarang ada bagian tangan itu yang bisa dihukum offside. Contohnya bagian hijau itu. Jadi kalau full dia seperti ini lewat ke bagian komen bawah itu kita hukum offside. Tapi memang ini secara melihatnya harus dengan VAR atau segala macam. Ini kita hanya menerangkan. Tapi nanti di event kita ini kita nggak bisa jadi patokan karena kita nggak ada regulasi VAR. Jadi kita semua serahkan ke asisten wasit. Jadi saya sampaikan lagi, kita masih ada kesalahan, ya kan? Tapi di samping itu kalian juga harus kondisi. Kalau besok mau main, berarti kalian harus jaga istirahat. Ya, kurangin juga main handphone. Ya, karena main handphone bisa karena di desa kami jarang sekali event-event tersebut ya kan. Ini eventnya yang cukup bagus, cukup mendidik. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili wasit ya, yang akan memimpin pertandingan di kompetisi edukasi Liga Edukasi usia 14 ini. Ya, saya mengajak kita semua. Izinkan kami yang memulainya jadi perdana. Saya pastikan kedepannya semua akan sama-sama maju. Kalian juga akan mengerti bagaimana industri sepak bola, bagaimana ada uang besar. Kami siang, senang atas liga yang kami selenggarakan bersama Komisi. Semoga ini menjadi wadah pemain-pemain muda untuk jenjang ke depannya. Kami dari Handespa ke rumah merasa sangat terhormat sekali ya. Kami ditunjuk sebagai tuan rumah atau pelaksana ya, itu berkat kerjasama juga dengan ketua kita. Kami juga akan mengadakan atau mempersiapkan lapangan yang betul-betul optimal lah untuk memajukan kegiatan Liga Edukasi ini. Mungkin itu aja dari kami.